Selamat sore, selamat berjumpa dengan kita di channel Sun Motor Bank. Kali ini kita akan memberikan tips pengecekan kendaraan apabila kita akan melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita harus lihat kondisi kendaraan kita. Mungkin dari lampu-lampu, sistem kelistrikan, atau sistem mesinnya kita cek. Apabila ada masalah, kita harus perbaiki dulu. Untuk yang bagian depan, biasanya kita cek lampunya. Lampu ini harus nyala semua. Apabila nanti ada yang mati satu, itu bisa menyebabkan berbahaya apabila kita sedang melakukan perjalanan. Soalnya lampu itu sebagai komunikasi antar kendaraan. Lanjut kita ke bagian mesin. Untuk komponen-komponen mesin yang harus kita cek sebelum melakukan perjalanan jauh, yang terutama adalah kualitas oli dan kuantitas oli. Kita cek dari stik oli, bisa kita cabut dan kita lihat kuantitas olinya. Ini adalah kondisi oli masih dalam keadaan baik dan kuantitasnya juga masih pas. Kemudian kita lakukan pengecekan sistem pendinginan, karena banyak para driver mengeluhkan pada saat perjalanan jauh itu dari sistem pendinginannya tidak normal, sehingga dikhawatirkan nanti akan terjadi overheat. Kita cek langsung dari tutup radiator pada saat dingin. Kita buka. Apabila kondisi air radiator dalam keadaan kurang, kita langsung isikan sampai full. Kita tutup kembali. Masih seputar sistem pendingin, kita cek bagian tampungan air radiator. Ini terlihat masih full. Apabila terjadi air radiatornya kurang, nanti ini bisa diisi sampai full. Kemudian kita lanjut ke sistem pengisian. Pengisian ini hubungannya adalah dari dinamo ampere. Kita cek fan belnya. Kadang kalau mobil yang sudah tua itu fan belnya sudah pecah-pecah. Kita lihat kondisi fan bel masih baik. Kita juga cek kekencangannya. Dan terlihat masih kencang. Kemudian kita juga bisa cek untuk filter udaranya. Filter udara itu sangat penting. Apabila tidak kita bersihkan, itu bisa menyebabkan jangka panjangnya itu mesin cepat rusak. Kita harus cek setiap 5.000 km kita lakukan pembersihan filter udara. Dan bila kita lakukan penggantian, kita pakai patokan sekitar 20.000. Bila itu dengan muatan yang cukup ekstrim
dengan jalan yang berdebu. Kita juga harus mengecek untuk kebocoran yang ada di mesin. Kita harus analisa apabila ada rembesan oli. Kita harus periksa dulu, kemudian kita perbaiki. Karena kalau kita lakukan perjalanan jauh, bisa saja rembesan itu malah menjadi lebih parah. Seumpama kita lakukan pengecekan, kemudian ada rembesan di sini, mungkin di seal cover klepnya, kita harus lakukan perbaikan dulu agar kita tidak mengalami kehabisan oli. Kita lanjut pengecekan pada sistem transmisi. Kebanyakan yang bermasalah di sistem transmisi adalah dari sistem koplingnya. Contoh salah satunya adalah master kopling. Ini adalah master koplingnya. Gitu. Untuk perjalanan jauh kita sarankan dilakukan pengecekan dulu kondisi sistem koplingnya. Kita juga harus lakukan pengecekan dari sistem remnya. Kadang kalau mobil jarang dilakukan pengecekan sistem rem, kadang remnya itu dalam. Untuk perjalanan jauh, kita sarankan untuk melakukan penyetelan rem. Nanti kita lakukan penyetelan rem dari sisi kampasnya. Nanti biar remnya itu biar empuk dan enak. Untuk sistem pengereman, kita juga harus melakukan pengecekan minyak rem. Tempatnya ada di sebelah speedo, sebelah kanan, samping kanan. Ini posisi mobil masih tertutup ya. Mohon maaf bila tidak bisa mengecek. Ini adalah minyak rem dan kopling menjadi satu. Kita harus lakukan pengecekan. Kita lanjut bagian belakang. Kita juga harus mengecek sistem lampu-lampu yang bagian belakang juga. Ini sangat penting. Kemudian kita harus mengecek ban cadangan kita, karena pada saat perjalanan jauh bisa saja kita mengalami ban kempes atau mungkin meletus. Itu sangat penting untuk dicek. Dan untuk secara keseluruhan, mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan pengecekan secara rutin sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Mungkin itu saja tips dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-share, di komen, like, and di subscribe.